أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa li baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaat. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya untuk dapat menikmati hari demi hari, saat demi saat, sahur demi sahur. Di bulan suci Ramadan, kita berkenalan dengan doa-doa yang indah yang diajarkan oleh seorang di antara silsilah agung teladan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, dalam sebuah rangkaian doa dalam kitab yang dikenal dengan Sahifah As-Sajjadiyah. Beliau digelari As-Sajjad karena banyak sujudnya. Ada yang meriwayatkan apakah doa ini dibaca imam dalam keadaan beliau duduk atau dalam keadaan beliau sujud. Beliau digelari As-Sajjad karena banyak sujudnya. Dan dalam kalimat-kalimat doa ini, dalam kalimat-kalimat doa yang ada pada kitab Sahifah As-Sajjadiyah ini, beliau mengajarkan ma'arif Islamiyah, nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran agama Islam melalui kalimat-kalimat dalam doa. Karena keterbatasan situasi dan kondisi waktu itu, karena tantangan zaman yang dihadapi, karena ketidakleluasaan imam untuk berada bersama kaum mukminin pada umumnya,
Maka imam menyampaikan melalui doa-doa yang beliau ajarkan. Dalam kalimat doa-doa ini ada ma'arif al-islamiyah. Kali ini kita akan membahas doa ke-38 dalam kitab Saifah Sajadiyah ini. Wa kana min du'aihi alaihi salam fil i'tidari min tabi'atil ibad wa min at-taqsiri fi hukukihim wa fi fikaki raqabatin minan nar. Ad-du'a ats-tsaminu wath-thalathun. Doa Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam ketika memohonkan maaf atas perbuatan jelek pada manusia dan kekurangan dalam memenuhi hak-hak mereka, serta memohon agar dilepaskan dari api neraka. Ya, dari judul saja kita bisa melihat bagaimana setidaknya ada 3 judul besar, sub-judul besar. Ma'rifat Islamiyah, nilai Islam yang ingin diajarkan. Yang pertama, memohon maaf, i'tidar. Dalam hidup kita ini, saudara, dan ini doa nomor 38 ini adalah satu di antara doa yang sering Allah yarham ayahanda tercinta ungkapkan, sampaikan pada malam-malam perenungan, seperti malam nisfu minas Sya'ban atau malam Qadar, atau juga pernah beliau sertakan di dalam khutbah Id, khutbah hari raya, bagian penggalan doa ini. Saya akan bacakan dan saudara akan dengan segera melihatnya, nilai-nilai doa yang cukup singkat sesungguhnya. Jadi saya bacakan semuanya, berikut terjemahannya, kemudian nanti kita membahas isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'tadhiru ilaika min madlumin zulima bihadrati falam ansuru wa min ma'rufin usdiya ilayya falam ashkuru wa min musi'in i'tadhara ilayya falam a'dhiru wa min dhi faqatin sa'alani falam uthiru wa min haqqi dhi haqqin lazimani li mu'minin falam uwaffiru wa min aibi mu'minin dhahara li falam asturhu wa min kulli ithmin arada li falam ahjur a'tadhiru ilayka ya ilahi minhun wa min nadhairihin i'tidhara nadamatin yakunu wa idhan lima bayna yadayya min ashbahihin. Salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wajal nadamati ala ma waqa'tu fihi minaz zallat wa azmi ala tarki ma ya'ridu li minas sayyi'at taubatan tujibu li mahabbataka ya muhibbat tawabin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, aku memohon ampun kepada. Di hadapanku ada orang yang dizalimi, aku tidak menolongnya. Kepada aku ada orang berbuat baik, aku tidak berterima kasih kepadanya. Orang bersalah meminta maaf kepada aku tidak memaafkannya. Orang susah memohon bantuan kepada aku tidak menghiraukannya. Ada hak orang mukmin dalam diriku, aku tidak memenuhinya. Tampak di depanku aib saudaraku mukmin, aku tidak menyembunyikannya. Dihadapkan kepada aku dosa, dan aku tidak menghindarinya. Ilahi Tuhanku, aku mohon ampun dari semua kejelekan itu dan yang sejenis dengannya. Aku sungguh menyesal. Biarlah itu menjadi peringatan agar aku tidak berbuat yang sama sesudahnya. Maka sampaikanlah salam salawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Inilah penyesalanku, penyesalan atas segala kemaksiatan. Inilah tekadku untuk meninggalkan segala kedurhakaan
Jadikan itu semua taubat yang menarik kecintaan. Wahai zat yang mencintai orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Doa yang sangat singkat, saudara, dalam bahasa anak-anak sekarang, but very powerful. Tapi sangat, maknanya itu lantang sekali, kuat sekali. Mengapa? Karena dalam doa ini kita memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan. Kata perbuatan pun sesungguhnya nanti kita akan memahaminya. Biasanya kita memohon ampun atas sesuatu yang sudah kita lakukan. Atas hal-hal yang pernah kita perbuat. Dan mungkin kita tidak merasa bersalah dan tidak memohonkan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang tidak kita lakukan. Ternyata ada saat pengabaian itu sesungguhnya adalah dosa. Tidak berbuat itu adalah kesalahan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Sajjad ini. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Allahumma inni a'tadiru ilaika min madlumin zulima bihadrati. Ada orang terzalimi yang dizalimi di depanku. Falam ansuruk, dan aku tidak menolongnya. Banyak orang yang dizalimi dalam artian hak mereka dirampas, disakiti, dianiaya, dan kita tidak berbuat sesuatu apapun. Tanggung jawab kita di era sekarang ini menjadi jauh lebih berat dan lebih besar dari para pendahulu kita, karena zulima bihadrati itu, orang yang dizalimi di hadapanku itu sekarang bukan hanya yang kita saksikan langsung di depan mata, melainkan dari berita yang sampai pada kita. Dari video-video yang dikirimkan dari berbagai tempat itu, bihadrati, di hadapanku. Dulu mungkin permohonan ampun ini kalau kita menyaksikan langsung. Ada orang dipukuli, kita tidak menolongnya. Ada orang bertengkar, kita tidak berusaha melerainya. Ada orang diambil hartanya, kita diam saja. Boleh jadi, mengapa kita minta ampun? Karena diam kita itu boleh jadi karena takut, khawatir, cemas, banyak pikiran, pertimbangan, dan sebagainya. Dulu hanya terjadi pada orang yang dizalimi di depan mata kita. Tapi sekarang, betapa banyak madlumin, orang yang terzalimi, yang sampai pada kita. Saudara kita di Palestina, saudara kita di Libanon, saudara kita di Rohingya, saudara kita di berbagai tempat di seluruh dunia. Penderitaan mereka sampai pada kita melalui perkembangan teknologi sekarang ini. Dan kita men-scroll saja layar demi layar, laman demi laman. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya mendoakan mereka. Sebelum pada aksi-aksi lain yang lebih luas, yang berdampak. Misalnya dengan memutus, kalau ada negeri penjajah dan yang dijajahnya, memutus suplai ekonomi yang berhubungan dengan negeri penjajah itu. Jadi itu bagian yang bisa kita lakukan meskipun tidak pernah sepenuhnya dapat memenuhi hak orang yang dizalimi. Dalam riwayat yang banyak beredar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang mukmin, seorang muslim yang berkata kepada saudaranya, tolonglah aku, atau sekedar berkata saja sebagai bentuk permintaan tolong, dan kita tidak menolongnya, yang mendengar itu tidak menolongnya, falaisa bimuslimin, ia bukan termasuk orang Islam. Pengabaian ini kadang terjadi karena kita merasa tidak menjadi bagian dari saudara kita di sana itu. Betul, kita diingatkan oleh riwayat
yang mengisahkan bagaimana manusia itu sesungguhnya adalah bagian tubuh satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu sakit, yang lain pun tidak akan tinggal tenang, tidak akan berdiam diri, pasti ikut merasakan juga. Puisi Sa'di yang dipahatkan di gedung PBB yang Allahyarham sering kutip. Sa'di, penyair dari Persia, Bani Odam A'zik di Garon, Kedar Ofarines, Ziyeku Haran. Cu uzwi bedad owarat ruzugor, digar uzwi horo namonad karor. Tuke az ghamme digaron, tuke az dar de digaron bi ghami, nasoyad benomet nehan mukdami. Manusia itu berasal dari jauhar yang satu, jauhar yang sama. Dan kalau ada satu tubuh yang sakit, yang lain akan merasakannya. Kalau kita tidak merasakan penderitaan sesama kita, tidak pantas sesungguhnya kita disebut manusia. Itu kata penyair Sa'di. Dalam riwayat dari Imam Ridho alaihissalatu wassalam, kalau terjadi pembunuhan pada orang di timur bumi, bentuk timur baratnya saya mungkin lupa, saya meriwayatkan bil makna apakah timur dulu yang disebut atau barat dulu yang disebut. Tapi kira-kira maknanya itu kalau suatu pembunuhan terjadi di timur bumi dan orang di barat bumi itu ridho kepadanya atau diam saja, ia berserikat, ia dihitung berserikat dalam pembunuhan itu. Sekali lagi saya meriwayatkan bil makna, saudara bisa melakukan pencarian tentang kalimat yang tepatnya dari Imam Ridho alaihissalam. Jadi kalau ada satu peristiwa di barat bumi, ambillah dari sisi negeri kita tercinta. Seperti yang terjadi di Palestina. Dan kita yang berada di bagian timur Palestina, diam saja. Tidak berbuat apa-apa. Waliyadzubillah, bahkan ridho terhadap apa yang terjadi, maka kita termasuk dihitung berserikat dalam peristiwa pertumpahan darah yang terjadi di sana. Doa ini mengajarkan kepada kita permohonan ampun atas sesuatu yang tidak kita perbuat. Ketika tidak berbuat justru jadi dosa, justru jadi salah. Wa min ma'rufin nusdiya ilayya falam ashkuru. Kepada aku ada orang yang berbuat baik, aku tidak berterima kasih kepadanya. Ini menghunjam sekali, saudara. Selain kita sudah dihunjam dengan sangat kuat pengabaian kita terhadap orang-orang yang dizalimi, kita diingatkan pula oleh Imam Sajjad alaihissalam tentang orang-orang yang mengalirkan nikmat Allah Ta'ala kepada kita dan kita tidak ucapkan terima kasih kepada mereka. Karena sesungguhnya nikmat Allah Ta'ala itu tidak pernah berhenti, tapi kita jarang sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang nikmat itu ada dua, nikmat yang kita lihat dan nikmat yang tidak kita lihat. Nikmat yang kita lihat pun masih jarang kita bersyukur, masih sedikit kita mensyukurinya, apalagi nikmat yang tidak kita lihat. Saya ambil contoh, nikmat yang kita lihat, kita beroleh karunia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nikmat yang tidak kita lihat bersama nikmat yang kita lihat. Ketika kepada saudara diantarkan makanan, saudara hanya melihat orang yang mengantarkan nikmat itu dan menyampaikan terima kasih kepadanya. Itu pun sangat mungkin banyak yang tidak kita ucapkan terima kasih. Mengapa? Karena kita menganggap itu bagian dari tugasnya. Misalnya ada waiter yang bekerja serving di restoran, di rumah makan, dia datang mengantarkan. Kita anggap itu bagian dari tugas dia. Atau ada rekan kerja kita, atasankah, bawahankah, yang menyelesaikan pekerjaannya atau membantu kita anggap itu tugas dia. Atau orang-orang yang mengambil para pekerja yang tanpa mereka, kata Allahyarham dalam buku beliau Rekayasa Sosial, itu ada teori analisis struktural fungsional, bahwa misalnya orang-orang berpendapat orang-orang miskin itu satu sudah ada sejak dulu sepanjang sejarah, dan yang kedua mereka punya fungsi dalam struktur itu. Jadi ini perdebatan tentang apakah kemiskinan itu perlu diperangi atau dilestarikan. Karena semuanya orang miskin itu punya fungsi. Apa saja fungsi orang miskin? Di antaranya memperpanjang nilai satu barang dalam buku itu.
Kalau pakaian yang saya kenakan ini misalnya saya kenakan setahun 2 tahun, kemudian saya sumbangkan, itu bisa digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan, itu nilai guna bajunya menjadi bertambah. Ada lagi nilai fungsi orang miskin berikutnya, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan berbahaya. Misalnya mengangkat sampah kita, membersihkannya, masuk ke gorong-gorong, dan bersihkan jendela di gedung pencakar, dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang beresiko itu dilakukan oleh orang-orang miskin karena kebutuhan mereka. Dan kita tidak mengucapkan terima kasih untuk itu semua. Menganggap itu bagian dari tugas mereka. Dalam banyak hal ya, polisi yang mengatur lalu lintas kita, para aparat yang berjaga di waktu-waktu seperti hari raya, para perawat, dokter di rumah sakit yang selalu harus siap sedia, kita jarang mengucapkan terima kasih kepada mereka karena menganggapnya sebagai bagian dari tugas mereka. Dan ada juga nikmat yang tidak kita lihat, itu ketika ada misalnya tadi dihidangkan pada kita makanan, kita hanya berterima kasih kepada orang yang mengantarkannya, tapi kita tidak berterima kasih kepada rantai panjang yang mengantarkan makanan itu sampai pada kita, pada juru masaknya, yang mengolahnya, yang membersihkannya, yang mengantarkannya, yang memanennya, yang menanamnya, yang merawatnya, dan seterusnya. Kita punya banyak utang terima kasih pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalirkan nikmat itu sampai pada kita. Dalam konteks nikmat yang kita anggap sudah bagian dari tugas, saya selalu teringat satu peristiwa ketika ada yang misalnya mempertanyakan hubungan antara biaya pendidikan yang dikeluarkan dengan kinerja seorang guru. Dalam bahasa saya, biaya pendidikan itu hanya dan hanya mengganti, katakanlah, biaya transportasi guru itu. Waktu yang terambil dari guru itu, kebersamaan yang hilang dengan keluarga karena guru itu memilih untuk mengabdi dan mengajar. Dalam bahasa saya, sekali lagi, mungkin biaya pendidikan itu, katakanlah kalau saudara menjadi narasumber lalu memperoleh penghasilan, memperoleh honorarium dan lain sebagainya, itu semua pengganti tenaga saudara, pengganti keringat saudara, pengganti transportasi saudara, pengganti kehilangan kebersamaan waktu saudara, dan sebagainya. Tetapi jumlah apapun, honorarium sebesar apapun, biaya pendidikan seperti apapun, tidak akan pernah dapat mengganti ilmu yang diberikan oleh guru kita itu. Pencerahan, penerangan yang dihasilkan dari tidak mampu membaca kemudian kita membaca, tidak mampu menulis kemudian kita menulis, dan dengan nikmat membaca dan menulis itu dibukakan bagi kita nikmat-nikmat yang lainnya. Bagaimana kita dapat mensyukuri ilmu yang diajarkan oleh para guru itu? Apakah cukup hanya dibayarkan dengan biaya pendidikan X sekian saja, dengan honorarium ini dan itu? Sama sekali tidak. Dan itu terjadi pada banyak hal. Pada abang beca yang dengan tenaganya mengantarkan kita, pada juru kerja di belakang layar, di belakang monitor, di belakang kamera, dan lain sebagainya. Yang kita ganti itu hanya lelahnya mereka secara lahiriah, tapi sumbangsih mereka, kontribusi mereka, itu haknya tidak pernah dapat kita takar. Ilmu yang mereka raih, proses pendidikan yang mereka tempuh sehingga sampai pada tingkat kemahiran, tingkat keterampilan tertentu, itu tidak dapat dibayarkan dengan apapun juga. Setidaknya
kita ucapkan terima kasih kepada mereka, dan betapa banyak yang kita tidak ucapkan terima kasih itu. Kalau kita masuk ke, katakanlah, warung, minimarket, dan sebagainya, lalu ada orang bukakan pintu untuk kita, kita anggap itu tugas dia, atau bahkan orang lain sekalipun yang adalah customer juga bukakan pintu, kita masuk saja. Kita tidak ucapkan terima kasih. Kepada aku ada orang berbuat baik, aku tidak berterima kasih kepadanya. Lihat bagaimana Imam Sajjad alaihissalam dengan rangkaian kalimat yang indah ini mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, kemuliaan akhlak. Orang bersalah meminta maaf kepada aku tidak memaaf. Ini di bulan Ramadan ini misalnya kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, afwaka. Tetapi berlaku atas kita hukum paradoksal. Kurang lebihnya, bagaimana mungkin kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri menahan maaf kita dari sesama kita. Kita sendiri masih menyimpan amarah, kebencian, sakit. Bagaimana mungkin dengan permintaan maaf lalu dihapus begitu saja? Nah, kata Imam Sajjad alaihissalam, Imam Sajjad meminta ampun, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ada orang bersalah, minta maaf kepadaku, aku tidak memaafkannya. Ia sudah menjalankan bagiannya, yaitu meminta maaf. Bagian sisanya ada pada kita, kita maafkan atau tidak. Dan memaafkan ini betul-betul menghilangkan ganjalan unek-unek. Kata Allah yarham, ayahanda tercinta, dalam bahasa Arab itu ada maaf, ada sofaha, ada ghufran. Maaf itu artinya menghapus jejak. Dahulu digunakan oleh para di padang pasir itu, saudara. Jejak yang dimaksud bukan jejak seperti kalau kita menjejakkan kaki di pantai, nanti akan terlihat jejak-jejak kaki itu. Tidak. Di padang pasir kadang-kadang jejak itu dari pergeseran bebatuan, dari patahnya ranting, dan lain sebagainya. Seperti cerita ketika baginda Nabi SAW hijrah, beliau kemudian mengambil tempat di Bukit Taur atau Jabal Tur, dan jejak-jejak beliau itu dihapuskan supaya orang tidak tahu beliau mengarah ke sana. Nah, itu memaafkan. Maaf itu artinya menghapuskan jejak. Jadi kalau kita di bulan suci, di hari raya, lalu memohon maaf, kemudian atau ada orang mohon maaf kepada kita, lalu kita sampaikan, iya, saya maafkan. Tapi raut muka kita masih menyimpan kekesalan, sebetulnya belum kita maafkan. Atau nada kita masih meninggi sebelumnya, nada kita meninggi, sebetulnya kita belum juga memaafkan. Atau kalau kita maafkan itu kemudian kita berkata, iya, saya maafkan, tapi jangan ulangi lagi ya. Sesungguhnya dalam hati kita itu masih ada sisa, dan kita belum benar-benar memaafkan. Nanti kita mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah Ta'ala memberikan pada kita karunia dan kekuatan untuk dapat memaafkan orang yang bersalah, yang meminta maaf kita itu. Lalu ada orang susah memohon bantuan kepada aku tidak menghiraukannya. Ini bagian yang kadang-kadang sulit, karena orang minta bantuan pada kita juga berada pada posisi yang belum bisa membantu dia. Bagaimana? Kalau dia berharap bantuan ekonomi, kita juga berada pada keadaan yang sama, bagaimana? Nah, sesungguhnya dalam banyak riwayat dari Imam Hasan al-Mujtaba, dari Imam Hasan al-Askari alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim, inna hawaijan nas ilaikum ni'am. Sesungguhnya kebutuhan orang kepadamu itu adalah karunia, adalah nikmat. Jadi ada orang datang minta bantuan sebetulnya karena Allah Ta'ala kirim itu kepada kita. Bagaimana yang dimaksud dengan mengirim itu? Setidaknya kalau kita belum dapat membantu secara ekonomi, secara lahiriah, kita bisa menghubungkan kepada orang yang bisa bantu. Atau kita bisa membesarkan hati dia. Kita bisa dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin tatba'uha adza. Kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang indah, itu lebih baik daripada sedekah yang disusul dengan gerutuan, yang disusul dengan
ucapan yang tidak menenteramkan. Jadi bukalah pintu kita lebar-lebar, telinga kita untuk mendengar orang-orang yang meminta bantuan itu. Kalau kita belum dapat membantu, ketika mereka datang itu yakinlah bahwa kita bisa membantu. Allah Ta'ala pilih kita untuk menerima permintaan bantuan mereka. Setidaknya yang bisa kita lakukan adalah membantu dengan doa, ad-doa bidhahril ghaib, doa tanpa sepengetahuan. Kalau kita tahu permasalahan saudara kita, dalam doa-doa kita akan kita ingat, ya Allah, bantulah fulan, bantulah fulan. Kalimat berikutnya, ada hak orang mukmin dalam diriku, aku tidak memenuhinya. Ini bagian yang juga amat berat. Imam Sajjad alaihissalam juga dikenal dengan sebuah kitab beliau, Risalatul Huquq, risalah tentang hak-hak, bahwa sesungguhnya hubungan kita dengan orang tua kita, dengan keluarga, dengan guru, dengan tetangga, dengan rekan kerja, itu ada hak yang mesti dipenuhi. Dan banyak dari hak itu tidak kita penuhi. Hak orang tua, banyak di bulan suci ini kita doakan khusus untuk orang tua kita. Kita tidak memenuhi, sulit memenuhi karena keterbatasan kita, maka kita mohon ampun. Termasuk juga kewajiban untuk mendoakan, hak mereka untuk didoakan. Lalu tampak ke depanku aib mukmin, aku tidak menyembunyikannya. Kalau kita mendengar ada aib disampaikan, malah kita sebarluaskan. Bibir, lidah kita, lisan kita dengan mudah menggunjingkan. Atau kalau sekarang memforward berita yang belum tentu benar, apalagi kalau sampai menjatuhkan kehormatan seorang mukmin. Dihadapkan kepada aku dosa, aku tidak menghindarinya. Ini semua dimohonkan ampunan. Dan kemudian imam menyampaikan wasilah permohonan ampun itu dengan bersolawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon kehadirat Allah Ta'ala agar semua permohonan ampun itu menjadi bentuk nadamah dan taubah, menjadi bentuk penyesalan dan taubat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa yang diajarkan oleh keluarga Nabi, dibaca di dalam misalnya munajat Sya'baniyah, itu ada kalimat, aku seingat saya, mohon nanti diluruskan sekiranya keliru, saudara tulis dalam catatan, itu ada kalimat, aku jadikan pernyataanku atas dosa ini sebagai taubat. Aku jadikan taubat atas dosa aku ini sebagai wasilah. Jadi keindahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-iqraru bidzanbi wasilati. Jadi pengakuan atas dosa ini, ya Allah, aku jadikan ini tawasulku. Kita bisa bertawasul dengan tawasul memohon keberkahan perantaraan, misalnya syafaat para nabi, kemuliaan kitab suci, para teladan agung, kita mohonkan syafaat keberkahan dengan bertawasul. Dan ketika kita merasa tidak layak untuk beroleh syafaat orang-orang soleh itu, maka kita jadikan penyesalan atas dosa itu sebagai wasilahku, sebagai tawasulku. Imam Sajjad alaihissalam mengajarkan dalam doa ke-38 ini, penyesalan kita terhadap seluruh perbuatan yang tidak kita perbuat itu, permohonan ampun atas hal-hal yang tidak kita lakukan itu, dia dapat menjadi wasilah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat menjadi pelajaran agar kita tidak diam saja ketika ada orang yang dizalimi. Kita mengucapkan, tidak lupa menyampaikan terima kasih pada orang yang berbuat baik pada kita, terlihat ataupun tidak. Agar kita tidak menunda kalau ada orang yang minta maaf pada kita untuk memaafkannya. Agar kita tidak menahan orang yang memerlukan bantuan ketika ia datang memohonkannya. Agar kita menjaga hak-hak sesama saudara kita, kaum mukminin dan demikian saudara. Teriring doa sekali lagi, semoga Allah Ta'ala memperkuat pundak kita semua untuk menjalankan amanah yang diajarkan oleh Imam Sajjad alaihissalam dalam kandungan doa ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada beberapa buku tasawuf, misalnya Negeri Sufi. Dan kebetulan buku itu menarik juga untuk baca karena isinya cerita-cerita dari dunia sufi sebagai pengantar bagi kita. Kemudian di situ saya lihat juga ada buku, dan itu sebenarnya agak advance dan merupakan teks klasik dari tasawuf, yaitu Al-Qusyairiyah. Al-Qusyairiyah terjemahan dari bahasa Arab. Tapi bisa juga dibaca di situ. Itu semua tasawuf ilmi, ya Pak ya. Tasawuf yang berkenaan dengan ilmu. Kemudian tasawuf amali, ya kita bisa, misalnya yang bisa kita amalkan sekarang ini, paling tidak kita semua harus punya wirid yang harus kita jalankan secara disiplin. Artinya kita memang diperintahkan berzikir, dan berzikir itu tidak ada waktunya diperintahkannya kan. Uzkurullaha zikran katsura, zikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tapi paling tidak ada zikir favorit kita yang kita amalkan secara disiplin dan tidak boleh ditinggalkan. Juga harus ada zikir pagi atau sore, karena dalam Al-Quran disebutkan waktu zikir yang paling baik itu, kalau kita mau zikir rada banyak, itu ba'da subuh atau ba'da maghrib. Berdasarkan ayat Al-Quran, fasabbihuhu bukratan wa asila, dan bersucikanlah nama dia, sucikanlah dia pada waktu pagi dan pada waktu sore. Jadi itu waktu-waktu untuk berzikir, bisa ba'da subuh dan ba'da maghrib. Harus punya wirid. Wiridnya apa saja? Bisa saja kita wiridnya itu membaca Al-Quran. Ada seorang ulama yang menganjurkan membaca ayat Al-Quran dengan aturan tertentu, itu setiap sholat usahakan secara disiplin baca sekian ayat, dan biasanya 1 bulan itu selesai. 1 hizab kalau saya tidak salah. Indonesia biasanya tidak pakai hizab, kita pakai ain ya, pakai ruku. Misalnya kita 1 ain aja 1 kali itu diamalkan. Atau misal kita memilih istighfar, biasanya untuk pemula yang paling bagus itu istighfar. Setiap ba'da sholat, setelah zikir yang lazim itu yang disebut, zikir itu ada macam-macam kan. Ada yang disebut rotib. Rotib itu ialah zikir yang biasanya bersama dengan sholat, yang mengiringi atau sesudah sholat, itu disebut rotib. Kemudian wirid itu zikir-zikir yang kita pilih aja untuk kita amalkan. Katakanlah asal disiplin aja, baca istighfar 100 kali untuk setiap ba'da sholat. Ini biasa di kalangan tarekat lah, itu biasanya ada macam-macam amalan itu. Tapi buat kita ini, sementara ini, pokoknya kita punya wirid tertentu saja. Istighfar atau tasbih, atau la ilaha illallah, atau baca Quran. Dan tasawuf amali itu katanya tidak bisa diajarkan, itu harus diamalkan. Artinya nanti ada semacam pengalaman yang tidak bisa ditransmisikan kepada orang lain, karena pengalaman itu adalah hasil perkembangan ruhaniyah kita sendiri. Atau bisa juga kita mengamalkan sebagian dari asma Allah. Karena buat para pemula, ambillah asma Allah yang paling sering disebut dalam Al-Quran, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ada juga orang berzikirnya, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Nama Allah saja itu disebut misalnya 100 kali. Kalau Bapak masih merasa kurang juga, ada 1 juga riyadhah yang bisa kita amalkan dan kita biasakan dalam hati, dan itu rada sulit, yaitu kita selalu menggetarkan dalam hati nama Allah. Ya Allah, 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 Allah. Kapan saja, misalnya di mobil, mau tidur juga sampai tidur, Allah, Allah, Allah. Dari pengalaman saya, itu hampir selalu di pertengahan itu. Kita tadi itu sedang mikir Allah, Allah, tapi tahu-tahu lagi mikir harga dolar. Ya. Dia nggak terasa itu. Saya jadi teringat sabda Nabi bahwa hati kita ini
seperti daun ya, yang berada di padang pasir dan ditiup oleh angin yang menderu-deru. Jadi dia tidak pernah bisa menetap dalam satu tempat kecuali dengan disiplin yang cukup kuat itu. Jadi selalu saja dalam bahasa Arab kebetulan qalb itu satu asal kata dengan takallub. Takallub artinya perubahan, pergantian. Dan Nabi berkata, "Sumiyal qalb litaqallubihi." Dinamai hati karena seringnya berubah-ubah. Dengan membaca Allah, Allah, Allah itu secara terus-menerus kita melatih. Dan jangan putus asa kalau memang selalu begitu. Akhirnya tiba-tiba hilang aja itu Allah kita ini ketiup angin. Dan tiba-tiba yang kita pikirkan yang lain lagi gitu. Itu biasalah. Tasawuf itu muncul kira-kira pada abad ketiga, Pak. Istilah tasawuf itu pada abad ketiga Hijrah. Sebelumnya kata tasawuf itu disebut dengan kata zuhud. Az-zuhud. Imam Ahmad bin Hambal misalnya tidak menulis sebuah kumpulan hadis tentang tasawuf, tapi beliau beri nama Kitabuz Zuhud, kitab tentang zuhud. Tidak disebut tasawuf. Nah, karena tasawuf itu muncul belakangan, masih terjadi perdebatan di antara para ulama tentang asal usul kata-kata itu. Ada yang menyebutkan tasawuf itu berasal dari kata suf, yang artinya wool atau baju dari bulu. Karena dulu orang yang menjalani kehidupan kesupian itu berusaha hidup sederhana. Waktu itu baju bulu yang kasar dan biasanya bau adalah lambang kesederhanaan. Sekarang baju wol itu lambang kekayaan. Kemudian ada yang menyebut tasawuf itu berasal dari kata sof, barisan, yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffang ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan bangunan yang kokoh. Ada yang menyebut juga dari kata sofa, yang artinya menjernihkan, membersihkan. Jadi tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati, untuk menjernihkan hati. Ada juga yang kebablasan. Katanya tasawuf itu berasal dari bahasa Yunani theosophos. Sophos artinya kebijakan, theo Tuhan. Ya, jadi kebijakan ketuhanan. Tidak jadi soal apa saja asal usul. Tetapi ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Inti tasawuf itu artinya, kalau kita mau menjadi sufi, maksudnya ialah bahwa kita sudah memutuskan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan dipanggil terus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam Al-Qur'an misalnya disebut fa aina tazhabun? Mau kemana kalian ini? Fa aina tazhabun? Where are you going? Kita ini habis-habisan tuh macam-macam yang kita lakukan itu. Fa aina tazhabun? Mau kemana kalian itu? Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an disebut inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku akan pergi berangkat menuju Tuhanku supaya dia membimbing aku. Nah, agama Ibrahim itu yaitu agama yang memilih untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu tentu kita memerlukan peta ini, supaya kita tidak tersesat. Nah, peta itulah yang disebut ilmu tasawuf. Tasawuf itu hanya memberikan peta-peta ini. Nah, kemudian apa tasawuf itu bertentangan dengan syariat? Tidak, tasawuf adalah bagian dari syariat. Setiap orang kami jadikan syariat dan jalannya. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tasawuf bukan bertentangan dengan syariat. Tasawuf itu cuma kelanjutan dari perjalanan syariat kita. Kalau ini kita buat lingkaran, ini biasa disebut tariqat, dan ini hakikat. Tariqat dan hakikat ini yang dipelajari di dalam tasawuf. Lingkaran besar ini syariat dipelajari dalam fikih. Itu artinya kalau orang menjalankan tariqat, pastilah dia menjalankan syariat. Karena tariqat itu masih berada di dalam bagian syariat.
Jadi setiap orang menjalankan thariqat pastilah dia menjalankan syariat. Walaupun tidak semua yang menjalankan syariat itu sudah sampai kepada thariqat. Tapi setiap yang menjalankan thariqat pastilah dia menjalankan syariat. Dan setiap orang yang sampai kepada hakikat pastilah dia menjalankan tarekat dan sekaligus juga menjalankan syariat. Karena itu keliru kalau ada orang yang menyebut tasawuf atau menyatakan dirinya sufi lalu sudah meninggalkan syariat lagi. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. Allahumma ya Allah, jangan kau tuntut dariku di bulan ini semua kesalahanku. Hapuskan seluruh kesalahan dan kebodohanku. Hindarkan aku dari bencana dan petaka. Demi kemuliaan-Mu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin.